Kristus? Apakah semuanya bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa maksud. Baik, puji Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang maha mulia, maha baik, yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih malam ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa dan juga belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus tuntun kami dalam kebenaran-Mu supaya kami boleh hidup di dalamnya dan melakukan firman Tuhan sehingga memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Ini doa kami, di dalam namanya kami berdoa. Amin. Oke, saudara, ya kita Rabu yang lalu telah membahas mengenai pendahuluan daripada surat Korintus yang kedua, ya, seperti yang telah kita pelajari bersama-sama bahwa surat yang kedua ini ya Paulus banyak membahas yang mengenai pelayanannya. Oke. Walaupun pelayanannya penuh dengan kesusahan, kesulitan, tapi dia tetap ya bersandar kepada Tuhan dan dia juga mau bertemu kembali kepada jemaat di Korintus ya. Nah, Saudara, nah, seperti yang juga kita telah bahas di dalam surat kedua itu kan banyak ayat-ayat yang sangat penting ya yang telah kita bahas ya. Tentu yang kita harus hafal yang mengenai tentang the judgment seats of Christ itu yang kita sering bahas-bahas kan ya kita bahas ya mengenai setelah kita naik ke surga atau kita rapture ya kita akan bertemu Tuhan, kita duduk di dalam namanya apa kursi penghakiman Kristus yang sering saya singkatkan KPK. Nah, itu kan di 2 Korintus 5:10 ya. Kemudian kita ini duta-duta Kristus yang diingatkan kita jangan berpasangan yang tidak seimbang. Nah, gereja apapun nggak boleh pribadi kita pun kita harus punya pasangan yang harus seimbang seiman dan sebagainya. Kemudian kita jangan harus apa nama itu juga selalu waspada bahwa setan bisa berubah menjadi malaikat terang untuk menipu orang itu kan di pasal 11 ayat yang ke-14 ya. Kemudian Paulus juga di akhir masa tuanya dia nggak buat mujizat lagi ya. Dia sendiri sakit, berdoa 3 kali, mohon Tuhan angkat semua duri dalam dagingnya itu ya. Tapi apa jawaban Tuhan ya? Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Apa itu jadi sempurna itu? Itu bagus juga bisa dibahas kita ya di satu topik nanti. Apa maksudnya ya? Justru Paulus ada penyakit, tapi kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupnya. Oke, nah kita akan bahas mengenai pasal yang pertama dari 2 Korintus ini ya. Nah, seperti biasanya ya, surat Korintus ini yang kita telah pelajari itu ya ciri khasnya Rasul Paulus dia selalu memperkenalkan dirinya seperti surat yang pertama. Ya, dia mau supaya orang-orang yang menerima suratnya menyadari bahwa dia itu adalah Rasul Kristus. Kan banyak orang tahu, Paulus ini kan orang Farisi, benci pengikut Yesus ya kan melawan Yesus tapi kan Tuhan Yesus dengan kasih karunia kan menyatakan diri memanggil dia seorang yang penganiaya gitu menjadi rasulnya kan luar biasa ya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus Injil yang mau di apa nama itu yang mau dilawan oleh Paulus itu ya. Nah, dia sekarang yang memberitakan Injil ini bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, ini ciri khasnya dia mau supaya orang mengenal pribadinya. Oke, sangat jelas. Nah, di dalam pasal pertama ini, saudara-saudara, kita lihat memang dia menyinggung mengenai pelayanannya dan juga
penderitaan yang berat yang dia alami. Nah, dia ungkapkan semua itu kepada jemaat Korintus gitu ya. Nah, mari kita lihat Saudara di ayat yang ketiga, sekalipun ya dalam pelayanan banyak kesulitan-kesulitannya, dia bilang dia mengucap syukur istilahnya. Terpujilah Allah. Nah, tentu Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, Paulus di sini menyebut dua pribadi ya, Bapa dan juga Anak. Ya, Bapa yang bagaimana? Bapa yang penuh, ya, yang penuh belas kasihan ya. Nah, Yesus yang bagaimana? Tentu Yesus eh, yang datang mati untuk menebus dosa kita kan, yang menyatakan kasih Allah kan kepada kita. Oke, dia bersyukur. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa? Kalau saudara lihat itu di ayat yang kelima lagi, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Aduh, Paulus mengatakan ini, dalam Kristus kami banyak menderita. Menderita apa? Ya, banyak menderita kesulitan. Oke? Nah, akhirnya Paulus mengatakan bahwa dia menderita itu mengidentifikasikan dirinya ada menderita penderitaan Kristus dalam dirinya. Oh iya, memang waktu Tuhan memanggil dia, Tuhan sudah mengatakan kepada uh, Ananias bahwa Paulus yang kupilih itu dia akan banyak menderita demi aku untuk memberitakan Injil karena dia adalah alat pilihanku. Nah, di sini kita lihat ya, dia mengungkapkan itu, dia banyak menderita. Oke. Nah, kemudian ayat 6, jika kami menderita hal ini menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Ya. Jadi dia menderita mendapat penghiburan dan juga untuk jemaatnya, untuk gereja Korintus ya, mendapat menjadi penghiburan. Kok bisa jadi penghiburan? Memang ini sulit kita bayangkan saudara ya, orang yang menderita, orang susah kok mendapat penghiburan. Nah, inilah bedanya ya. Kalau orang yang ada dalam Tuhan, orang yang sudah jelas panggilannya, mereka menderita, mereka sudah tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dia terima apa adanya, ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah memang siap untuk menderita bagi Kristus dan juga untuk keselamatan daripada jemaat daripada Korintus. Nah, kemudian ayat 7 dia mengatakan, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, seolah-olah mereka Korintus juga mengambil bagian dalam kesengsaraan mereka ya. Ya, mereka juga ya dianiaya kan, mendapat kesulitan juga kan. Kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami ya, sama-sama mendapat penghiburan. Penghiburannya dari mana? Penghiburan itu tentu dari Tuhan ya, yang memberikan kekuatan kepada mereka, kepada Paulus dan juga rekan-rekan yang lain. Oke. Nah, Saudara, kita lihat di ayat yang berikutnya mengatakan demikian. 8. Sebab kami mau, saudara, supaya kamu tahu bahwa penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Asia Kecil itu Turki ya sekarang ya. Beban yang ditanggung kami salah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, dia mengungkapkan secara manusia, sisi manusia ya. Di sisi yang lain dia rasul, sisi lain dia tahu dia menderita bagi Kristus. Ya, tapi di sisi lain kemanusiaan kita, nah bisa dia ungkapkan kepada jemaat Korintus. Ada kalanya kami ini merasa putus asa ya, despair. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya 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 putus asa artinya aduh gimana kenapa begitu ya, oke. Nah, ada rasa putus asa gitu ya akan hidup kami. Dan ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati ya. Memang sudah dijatuhi hukuman mati artinya siap, mereka akan mati menderita bagi Kristus gitu kan. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami,
tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi begini, dalam penderitaan pelayanan ini Paulus menunjukkan bahwa memang kadang-kadang bisa membuat putus asa dan sebagainya. Tapi kita jangan berharap atau berpengharapan kepada diri, tapi berpengharapan kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang akan membangkitkan orang mati. Sekalipun mati, ya kita akan hidup, kan begitu. Jadi dibangkitkan hidup. Nah, kalau kebangkitan, tentang kebangkitan itu kan satu hal yang Tuhan berikan nanti, ya, beri tubuh yang mulia, ya. Tubuh yang fana mati binasa, ya, kembali kepada tanah, tapi nanti akan diberikan tubuh yang baru. Wah, itu satu kemuliaan, ya, yang kita dapatkan daripada Tuhan gitu. Nah, kemudian akhirnya dia mengatakan, ya, mereka juga menderita, Paulus juga banyak menderita, maka itu kita perlu saling mendukung dalam doa. Itu ayat yang ke-11. Ya, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Ya, makanya dalam persekutuan doa kita kan, kita tidak terlepas saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini sangat penting bagi kita, ya saudara, ya. Ya, penting berdoa secara itu berjemaat, berdoa bersama-sama, dan juga berdoa secara pribadi, ya kan? Nah, kenapa kita penting berkumpul pada hari Rabu ini, ya, supaya kita ada bisa fellowship bersama, sekalipun kita jaraknya jauh tapi dekat kan. Nah, Tuhan kasih kita kesempatan yang indah ini melalui internet, ya kan, teknologi ini kita bisa bersekutu satu dengan yang lain, saling juga mendoakan satu dengan kita. Butuh nggak? Butuh. Paulus saja butuh doa, ya. Jangan oh, nah, dia anak rasul nggak butuh doa. Nah, Paulus juga harus selalu mengatakan berdoalah juga untuk kami. Nah, dia juga berdoa untuk jemaatnya. Saya sebagai pribadi juga saya butuh didoakan, tapi saya juga berdoa untuk saudara-saudara, ya, di dalam doa pribadi saya, kan gitu. Oke. Nah, saudara, kita lanjutkan berikutnya bahwa Paulus dalam pelayanannya, oke. Nah, kita lihat dia ada rencana, ya, untuk berkunjung kepada mereka, ya. Oke, kalau kita lihat di ayat yang ayat yang ke-15, ya. Tadi 11, oh ya, ayat 12, sorry kan. Oke, 12. Nah, Paulus ini ada perencanaannya, ya. Kadang-kadang dalam perencanaan pelayanannya itu, ya, dia kan berjanji kepada jemaatnya, ya. Saya mau datang sekian-sekian kan, kapan-kapan gitu, ya. Tapi kadang-kadang bisa meleset juga loh. Nah, dalam melesetnya itu. Jadi kadang-kadang juga bisa salah paham jemaatnya, ya. Aduh, ini hamba Tuhan ngomong dari janji, kok nggak dipenuhi, ya? Kan gitu. Waduh, kalau begitu gimana dia khotbah menyampaikan firman Tuhan? Jangan-jangan semua ada yang nggak dia sampaikan, ada yang nggak benar gitu, ya. Nah, Paulus ini, saudara, kalau perhatikan di di dalam ayat yang ke-12 itu dan seterusnya, mari kita lihat, ya. Nah, di sini dia mengatakan inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tapi oleh kekuatan kasih karena hubungan kita, ya. Oke, satu dengan yang lain, ya. Dengan tulus, Paulus mengatakan, ya, sangat tulus, ya. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya, supaya mereka mengerti. Paulus sendiri, ya. Oke. Seperti yang telah kamu pahami sebagiannya dari kami, itu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Nah, ini ada hubungannya, mengatakan nanti satu hari kita akan berhadapan dengan Tuhan, kan? Bertemu sama Tuhan, ya, di mana di hari pengangkatan itu, ya, kita bertemu di sana. Wah, bisa ketemu mereka. Itu adalah satu namanya apa? Kemegahan, megah bisa berjumpa, bisa ketemu Tuhan, ya, nanti, ya, di sana, ya. Oke. Nah, Saudara, kita lihat Paulus, ya, kemudian dia ingin menjelaskan mengenai rencana dia untuk berkunjung kepada mereka, karena mungkin ada hal-hal yang mereka tidak pahami, ya. Nah, dia jelas kembali, berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan
untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Nah, ini kasih. Mungkin dia nggak hari yang kapan dia kunjungi kan nggak kepenuhi gitu ya. Supaya aku ketemu lagi atau berjumpa lagi ya, supaya kamu mendapat kasih karunia yang kedua gitu loh. Wah. Ya kalau ketemu Paulus kan kasih karunia ya kedua lo benar gitu. Ya, semua jemaat mungkin mau aja ketemu sama Paulus kan, hamba Tuhan kan. Oke. Nah, kemudian dia jelaskan, kemudian aku mau meneruskan perjalanan ke Makedonia lagi ya, ke Makedonia. Lalu Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu nolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi dia ada rencana kunjung mereka ya supaya jemaat sana itu bisa dukung dia dengan persembahan karena dia mau pergi ke Yudea membawa persembahan mereka untuk membantu orang-orang kudus yang perlu finansial yang miskin lah katakan ya dari persembahan yang dia ingin dapatkan dari Korintus gitu saudara ya. Nah jadi karena ada janji mungkin tidak di penuhi karena ya dia selalu mengatakan kunjungannya harus menurut kehendak Tuhan. Hati sin mau pergi tetapi kan kadang-kadang bisa meleset ya. Oke. Nah, lalu dia mengatakan demikian di ayat 7 ya untuk menjelaskan masalah keinginan yaitu yang tidak terpenuhi ya. Mungkin karena ada orang berpikir, ini kalau begitu gimana itu? Jangan-jangan apa yang disampaikan itu ada banyak yang nggak benar gitu ya. Di sini di ayat 17 mengatakan, jadi adakah aku bertindak serampangan? Nah, serampangan ya, berencana serampangan atau enggak sebenarnya kan? Oke? Atau adakah membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Dia tanda tanya ya. Oke? Nah, kemudian dia mengatakan, demi Allah yang setia. Nah, dia pakai nama Tuhan lagi. Demi Allah yang setia. Janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya atau tidak. Gitu loh. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan itu di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan oleh Timotius, bukanlah iya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia ada iya. Iya dan apa? Ya dan amin. Gitu loh. Nah, jadi maksudnya begini, ya. Jadi apa yang dia telah sampaikan, yang beritakan kepada mereka, semua itu di dalam Kristus adalah ya dan amin. Perencanaan Paulus mau kunjung mereka bisa hanya meleset. Ya kan? Meleset. Ya, kita buat perencana kadang-kadang kita bilang aku mau gini gini gini. Kok ini pendeta ngomong kok nggak dipenuhi ya? Memang bisa meleset kadang-kadang kita manusia. Paulus menyadari, tapi dalam khotbah, dalam pengajaran, nah, di dalam menyampaikan kebenaran dalam Tuhan, ya dan amin. Nah, saudara bisa baca itu di ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah, ya. Ya Allah berjanji nggak pernah meleset ya. Betul nggak? Manusia berjanji bisa meleset. Oke. Paulus bukan menipu, Paulus bukan. Tapi selalu ada mungkin keadaan sikon tidak memungkinkan kita. Ya kan? Ya kita masih di dunia ini bisa mengalami bencana alam, nggak ada hujan, ada banjir dan sebagainya kan? Ya pernah kita alami, pernah gitu loh. Ya karena sikon kondisi. Tapi itu Paulus juga bilang harus menurut kehendak Tuhan yang terjadi. Oke. Nah, Paulus kemudian meneguhkan kembali ya. Begini dia bilang, sebab dia yang telah meneguhkan kami, meneguhkan kami kan adalah meneguhkan mereka adalah sebagai rasul ya, sebagai pelayan Paulus, Petrus, siapa ini Silvanus dan Timotius, orang-orang yang diteguhkan menjadi pelayan Tuhan ya. Bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, mengurapi mereka ya, menetapkan mereka maksudnya. Dan kemudian memeteraikan tanda miliknya. Jadi Paulus orang milik Kristus. Saudara jemaat Korintus juga yang percaya Tuhan diberi tanda apa? Milik Kristus. Ya, dengan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan yang punya Roh Kudus itu tandanya adalah milik. Ya, milik Kristus. Ya, ini adalah jaminan kita. Kepastian keselamatan bahwa kita milik Tuhan. Oke. Nah, jadi
saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya sekarang apa yang dapat kita pelajari dari pasal 1 ini? Oke, yang kita dapat pelajari adalah Paulus sebenarnya memberikan teladan yang indah bagi kita. Tentu ini juga khususnya bagi para hamba Tuhan ya. Bagaimana dalam pelayanannya itu, dia tidak mencari kepentingan pribadi. Nah, ini yang saya pelajari. Jadi juga bisa aplikasi kepada kita semua. Paulus melayani itu tidak mencari apa-apa. Nah, dia memberitakan Injil atau Injil yang biar dan benar. Iya dan pasti, dia dan amin. Nah, itu yang dia sampaikan kepada mereka. Ya, di dalam pelayanannya mungkin ada janji-janji mungkin yang tidak dipenuhi, bukan karena dia tidak mampu, tapi mungkin karena ada alasan sikon yang menghalangi itu. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa pelayanannya memang penuh dengan tantangan kesulitan, tapi dia bilang jangan berharap kepada diri kita, mengandalkan diri, tapi harus mengharap kepada Tuhan yang memberikan penghiburan bagi kita. Tentu juga bagi kita yang sebagai orang percaya, kita masih di dunia, masih banyak bisa mengalami kesulitan, ya ada kesukaran, tapi ingat, ya Tuhan akan menghibur kita. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin. Oke, kita masuk dalam pokok-pokok doa kita malam hari ini. Nanti kita akan tambahkan pokok doa kita mengenai banyak sekali bencana ya. Alam ya akhir-akhir 1 minggu ini ya saudara-saudara ya. Barusan saya terima telepon adikku di Hong Kong. Dia bilang, kok